Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Husnul Khotimah dari Universitas Askia Padang dengan NIM 258111100142. Baik, pada kesempatan ini saya akan bercerita sedikit atau akan memaparkan sedikit tentang adab terhadap Allah. Adab terhadap Allah ini ada dalam satu dalil Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Pesan utama dari ayat ini adalah seorang hamba tidak boleh menerapkan hukum atau tindakan melampaui aturannya yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena pada dasarnya kita sering kadang-kadang melampaui batas kita sebagai manusia untuk mengejudge orang, untuk menghakimi seseorang, padahal sebenarnya itu di luar dari batas kemampuan kita. Apa itu sebenarnya adab terhadap Allah? Adab kepada Allah adalah fondasi utama seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba itu tidak memiliki adab kepada Tuhannya, maka sudah nampaklah sebenarnya di kehidupan sehariannya, di tingkah lakunya itu tidak akan menjunjung tinggi adab terhadap manusia pula. Karena pada dasarnya cara kita berhadap kepada Allah itu adalah salah satu cara kita membiasakan diri beradab yang baik pula kepada manusia. Selain Al-Quran surat Al-Hujurat tadi, ada juga dalil hadis tentang adab, yaitu hadis riwayat Tirmizi yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Maknanya adab tertinggi adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah atau ihsan, baik dalam keramaian maupun dalam kesendirian. Selanjutnya adalah hakikat niat dan keikhlasan. Ikhlas itu sama dengan memurnikan tujuan ibadah hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk pujian manusia atau berbuat riya. Jadi sebenarnya untuk beradab kita juga harus pertama ikhlas, yaitu memurnikan tujuan ibadah kita hanya kepada Allah. Jangan beribadah hanya karena kita ingin melihat orang lain dipuji, ingin dilihat orang tua, dilihat mertua, dilihat pacar dan lain sebagainya. Tapi beribadahlah memang karena kita ini ingin tunduk kepada Rob dan mengakui bahwa kita ini adalah seorang hamba, begitu. Kemudian yang kedua ada niat. Perbedaan antara kebiasaan adat dan ibadah yang bernilai pahala, itu adalah niat. Yang ketiga, analoginya ikhlas seperti akar pohon, tidak terlihat namun menentukan hidup matinya keseluruhan bagian pohon atau amal. Jadi ikhlas itu seperti akarnya. Jadi ketika seseorang itu akarnya tidak kokoh, otomatis dia hanya mengambang saja, mudah rapuh, mudah jatuh, mudah putus asa, karena pada dasarnya akarnya sendiri tidak kokoh. Untuk beradab kepada Allah itu meyakini Allah dan beribadah kepada Allah itu, kita harus pertama adalah memurnikan niat kita itu hanya kepada Allah. Fondasi utamanya yaitu ikhlas terlebih dahulu. Setelah kita ikhlas, kita melakukan sesuatu itu hanya memang karena Allah, bukan karena ingin pujian manusia dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan memudahkan kita untuk dan mengokohkan kehidupan kita dengan menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik. Kemudian ada juga dalil dari ikhlas ini adalah Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Pesannya adalah keikhlasan adalah syariat mutlak agar semua amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada rasa ikhlas, itu semua amal akhirnya gugur karena kita jadi manusia yang riya atau sombong. Sebenarnya untuk berbicara adab dan menyatukan dengan keikhlasan ini tadi,
Dengan fondasi ikhlas itu sendiri, insya Allah itu akan memudahkan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah di dunia ini, termasuk untuk ibadah sholat, untuk hubungan kita dengan sesama manusia, ataupun hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Dengan kita bisa ikhlas hanya semata-mata karena Allah, itu justru akan mempermudah hubungan-hubungan kita antar manusia juga. Kemudian dalil ikhlas ini ada juga dalil hadisnya tentang niat ini adalah sesungguhnya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Pesannya adalah amal yang besar bisa menjadi kecil jika niatnya karena niat yang salah. Sebaliknya, amal kecil bisa menjadi besar karena niatnya yang tulus. Maka dari itu nampak sekali bahwa niat ini tadi bisa menjadi salah satu acuan penting saat kita melakukan suatu amalan. Baik amalan yang untuk berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah ataupun amalan kita kepada sesama manusia. Karena ketika kita salah niat, maka salahlah seluruh dari ibadah kita selama ini, sia-sialah ibadah kita. Walaupun ibadah itu baik, ketika kita bersedekah, contoh kecil, ketika kita bersedekah dengan niatnya yang tulus, niat baik untuk bersedekah karena ridha Allah, itu amalnya akan lebih besar dibanding ketika kita beramal besar tetapi niatnya karena riya. Itu akan mengurangi dari pahala yang akan kita dapatkan nanti di sisi Allah. Kemudian pentingnya integritas di dalam Islam. Apa itu integritas? Integritas adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Dalam Islam ini berkaitan erat dengan sidik atau berlaku jujur. Kemudian ada amanah atau dapat dipercaya, yaitu menjalankan kewajiban dengan penuh dedikasi. Orang yang berintegritas tidak akan khianat meski tidak ada manusia yang melihat. Makanya salah satu pondasi utama kita juga itu adalah hidup dengan integritas yang tinggi. Dengan berintegritas, dengan kita berlaku jujur, dapat dipercaya, itu akan memudahkan seluruh perjalanan hidup kita, baik di dunia maupun untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Ketika kita sudah mempunyai integritas yang tinggi, maka dimanapun kita berada, insya Allah akan mendapatkan jalan kemudahan dari kebaikan, kejujuran kita sendiri. Dalil Al-Quran tentang integritas ini ada di Quran surat Asy-Syaff ayat 2 dan 3, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan, jika kamu tidak mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Pesannya, Allah sangat membenci kesenjangan antara ucapan dan tindakan. Jadi ketika ucapan dengan tindakan itu tidak sesuai, sebenarnya Allah sangat membenci. Maka dari itu sebenarnya kita harus berhati-hati dalam berucap, karena yang akan dinilai adalah tindakan kita apakah sesuai dengan ucapan yang kita keluarkan. Terus ada dari kesekian banyak tadi, ada sinergi antara adab, ikhlas, dan integritas. Apa itu? Ketiganya adalah suatu kesatuan yang utuh. Jadi ketiganya itu tidak bisa dipisahkan. Antara adab tadi, antara ikhlas dan integritas, ketiganya tidak bisa dipisahkan. Adab membuat kita santun di hadapan pencipta. Ikhlas memastikan niat kita murni hanya karenanya. Integritas memastikan dunia melihat Islam melalui karakter kita yang jujur. Hasilnya adalah pribadi yang bertakwa. Dengan kita memiliki adab yang baik, ikhlas, dan integritas, orang akan menilai Islam ini sebagai agama yang memiliki dedikasi yang tinggi,
yaitu cerminan dari kehidupan yang sangat baik ketika kita bisa melaksanakannya dengan baik pula. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang adab, tentang ikhlas dan integritas, dan merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita beradab, kita juga harus bersinergi dengan ikhlas dan integritas. Dengan begitu, kehidupan yang kita jalani ini penuh makna dan bisa menjadikan kita adalah manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila mau ada pertanyaan ataupun respon dari apa yang saya sampaikan, boleh ditulis di kolom komentar. Baik, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.